Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, jika video ini muncul di berandamu hari ini, ketahuilah bahwa ini adalah petunjuk dari Allah. Ini bukan kebetulan. Tidak ada satupun yang hadir di hidup kita tanpa izinnya. Maka bersyukurlah, meskipun mungkin hatimu saat ini sedang lelah, sedang hancur, sedang merasa sendiri, atau bahkan sedang mempertanyakan banyak hal tentang hidupmu sendiri. Ada banyak manusia di luar sana, tetapi tidak semuanya dipertemukan dengan pesan seperti ini. Ada banyak mata yang melihat, tetapi tidak semuanya dipilih untuk benar-benar merasa. Jika engkau sampai di titik ini, mendengarkan dengan hati yang bergetar, bisa jadi Allah sedang mengetuk jiwamu dengan cara yang sangat lembut. Cara yang tidak keras, tidak memaksa, namun menusuk perlahan hingga ke dasar perasaan. Barangkali selama ini engkau merasa berbeda. Merasa tidak sepenuhnya cocok dengan dunia yang terlalu bising. Merasa lelah berada di tengah manusia yang sibuk mengejar pengakuan, sementara hatimu justru ingin ketenangan. Engkau mungkin sering diam, bukan karena tidak mampu bicara, tetapi karena terlalu banyak yang engkau rasakan. Dan anehnya, tanpa engkau sadari, kehadiranmu sering membuat orang lain nyaman, meskipun engkau tidak melakukan apa-apa. Ada sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa. Ada getaran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun nyata dirasakan oleh hati. Sebagian orang mendekat tanpa tahu alasannya. Sebagian merasa tenang hanya dengan berada di dekatmu. Sebagian lain justru merasa terusik, karena cahaya batin yang engkau bawa membuka luka yang mereka sembunyikan sendiri. Inilah rahasia yang sering tidak disadari oleh jiwa-jiwa tertentu. Mereka tidak merasa istimewa. Mereka bahkan sering merasa rendah, tertinggal, atau tidak berarti. Padahal, justru dalam kerendahan itulah Allah menyimpan sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak diberikan kepada semua orang. Allah tidak selalu memilih hambanya melalui kemewahan hidup, jabatan tinggi, atau popularitas. Kadang Allah memilih melalui luka panjang, kesabaran yang dipaksa, kehilangan demi kehilangan, dan kesendirian yang mendewasakan. Dari sanalah terbentuk jiwa yang halus, peka, dan penuh getaran yang bersih. Jika hidupmu terasa berat sejak awal, bisa jadi itu bukan hukuman. Bisa jadi itu proses penyaringan. Karena tidak semua jiwa kuat menahan proses panjang tanpa tepuk tangan. Tidak semua hati mampu tetap lembut meski sering dikecewakan. Dan tidak semua manusia sanggup tetap bersih meski dunia berkali-kali mengotori. Ada orang yang kehadirannya membawa kegaduhan. Ada pula yang kehadirannya membawa ketenangan. Engkau mungkin termasuk yang kedua, namun justru sering dilupakan. Engkau jarang dimengerti, sering disalahpahami, dan lebih sering memberi daripada menerima. Namun Allah Maha melihat. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa catatan. Tidak ada satupun sabar yang sia-sia. Seringkali, jiwa seperti ini dipertemukan dengan kesepian. Bukan karena tidak ada yang mau menemani, tetapi karena tidak semua orang mampu menyamai kedalaman hatinya. Maka Allah sendiri yang menjadi penenang. Allah sendiri yang menjadi tempat bersandar. Dan dari kedekatan itulah lahir getaran yang tidak bisa dipalsukan. Getaran ini bukan sihir. Bukan pula hal mistis yang menyesatkan. Ini adalah ketenangan yang lahir dari kepasrahan. Ini adalah cahaya yang muncul dari hati yang sering bersujud dalam diam. Ini adalah daya tarik yang datang bukan dari rupa, melainkan dari jiwa yang mengenal Tuhannya. Namun anehnya, semakin dalam jiwa ini, semakin ia merasa tidak pantas. Semakin ia rendah hati, semakin ia tidak menyadari nilainya sendiri. Padahal, justru kerendahan itulah yang membuatnya bercahaya. Justru ketidaksadarannya itulah yang membuatnya murni. Jika hari ini hatimu tergetar, jika dadamu terasa sesak namun hangat, jika ada air mata yang hampir jatuh tanpa sebab yang jelas, jangan tahan. Bisa jadi itu panggilan. Panggilan untuk kembali menyadari siapa dirimu sebenarnya di hadapan Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu sejenak untuk berhenti, menarik napas perlahan, dan menghadirkan cinta terbaik kita kepada Rasulullah. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita semua untuk mendapat syafaat kelak di akhirat, dan juga Anda bisa menuliskan doa dan harapan hajat Anda semua agar bisa kita aminkan secara bersama-sama. Ya Allah, lembutkanlah hati orang-orang yang sedang mendengarkan pesan ini. Jika mereka sedang lelah, gantilah dengan ketenangan. Jika mereka sedang kehilangan, gantilah dengan keyakinan. Jika mereka sedang diuji dengan kesabaran panjang, kuatkanlah langkah mereka agar tidak menyerah di tengah jalan. Kabulkan doa-doa mereka,
meski belum sempat terucap dengan kata-kata. Sembuhkan luka yang tidak terlihat. Dan dekatkanlah mereka kepada-Mu dengan cara yang paling indah. Saudaraku, apa yang akan kita bahas setelah ini bukan untuk membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain. Bukan untuk membanggakan diri, apalagi merendahkan siapapun. Ini adalah ajakan untuk mengenali amanah. Karena apapun yang Allah titipkan, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ada tanda-tanda halus yang sering diabaikan. Ada isyarat batin yang sering dianggap biasa. Padahal, jika dipahami dengan benar, semua itu bisa menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah, bukan malah tersesat oleh rasa istimewa yang semu. Maka setelah pengantar ini, mari kita masuk perlahan, dengan hati yang rendah dan niat yang lurus. Kita akan membahas satu persatu 6 hal penting yang berkaitan dengan getaran tersembunyi dalam diri, agar kita tidak salah arah, tidak salah paham, dan tetap berada dalam ridha Allah. Tetaplah bersama sampai akhir, karena bisa jadi, satu bagian diantaranya adalah jawaban dari doa yang selama ini engkau simpan dalam diam. 1. Energi ketulusan yang tidak pernah bisa dipalsukan. Ketulusan adalah bahasa jiwa yang tidak membutuhkan suara. Ia tidak terlihat oleh mata, namun terasa jelas oleh hati. Jiwa terpilih membawa ketulusan ini sejak lama, bahkan seringkali tanpa disadari oleh dirinya sendiri. Ketulusan itu hadir dari cara ia memandang hidup, memperlakukan manusia, dan menerima takdir dengan lapang, meski seringkali pahit. Orang yang tulus tidak sibuk menjelaskan kebaikannya. Ia memberi tanpa menghitung, menolong tanpa mengingat, dan memaafkan tanpa menunggu permintaan. Justru karena itulah energinya terasa bersih. Tidak ada niat tersembunyi. Tidak ada kepentingan yang dibungkus kebaikan. Dan jiwa manusia sangat peka terhadap hal ini, meskipun akal mereka tidak selalu mampu menjelaskannya. Banyak orang tertarik kepada dirimu bukan karena kata-katamu, bukan karena penampilanmu, melainkan karena mereka merasakan kejujuran yang langka. Di dunia yang penuh topeng, ketulusan menjadi sesuatu yang mahal. Maka ketika seseorang menemukannya, hatinya akan tertarik tanpa alasan yang jelas. Namun seringkali, orang yang paling tulus justru paling sering disakiti. Karena ia mengira semua orang memiliki hati sebersih dirinya. Dari situlah Allah menguji. Apakah ketulusan itu tetap dijaga, atau berubah menjadi kepahitan? Dan ketika ketulusan itu tetap hidup meski dilukai, disitulah getaran jiwa semakin kuat. 2. Frekuensi jiwa yang tenang di tengah kekacauan. Tidak semua jiwa hidup di frekuensi yang sama. Ada jiwa yang gelisah meski hidupnya terlihat sempurna. Ada pula jiwa yang tenang meski hidupnya penuh ujian. Jiwa terpilih cenderung berada pada frekuensi ketenangan, bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia telah belajar berserah. Ketenangan ini tidak lahir dalam semalam. Ia terbentuk dari banyak malam panjang, doa yang sunyi, air mata yang jatuh dalam sujud, dan penerimaan atas hal-hal yang tidak bisa diubah. Dari sanalah jiwa ini belajar bahwa tidak semua harus dimenangkan, tidak semua harus dimengerti, dan tidak semua harus diperjuangkan. Orang-orang yang hidupnya penuh tekanan, konflik batin, dan kebisingan pikiran akan secara alami tertarik pada frekuensi ini. Tanpa sadar, mereka ingin berada di dekatmu, berbicara denganmu, atau sekadar duduk diam bersamamu. Karena jiwamu memberikan jeda, memberikan rasa aman, memberikan napas di tengah hidup yang melelahkan. Namun, ketenangan ini juga sering membuatmu merasa terasing. Karena tidak semua orang nyaman dengan ketenangan. Ada yang justru merasa resah ketika berada di dekat jiwa yang damai, sebab ketenangan itu memantulkan kegelisahan mereka sendiri. 3. Aura kedamaian yang mengalir tanpa disadari. Aura bukanlah sesuatu yang mistis berlebihan, melainkan pancaran batin dari kondisi hati seseorang. Jiwa terpilih memiliki aura kedamaian karena ia telah lama berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi sibuk melawan takdir, tidak terus-menerus membenci masa lalu, dan tidak terlalu takut pada masa depan. Aura ini terasa ketika engkau hadir. Cara dudukmu, caramu mendengarkan, caramu diam, semuanya membawa pesan yang tidak terucap. Banyak orang merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri di dekatmu. Mereka merasa tidak dihakimi, tidak ditekan, tidak dipaksa menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Namun, aura kedamaian ini sering disalahartikan sebagai kelemahan. Ada yang mengira engkau bisa diinjak, dimanfaatkan, atau disepelekan. Padahal sesungguhnya, kedamaianmu bukan karena engkau tidak mampu melawan, melainkan karena engkau memilih tidak melukai. Allah mencintai hamba yang lembut hatinya.
Dan kelembutan yang lahir dari kekuatan batin jauh lebih tinggi nilainya daripada kekerasan yang lahir dari ego. 4. Keterhubungan batin yang kuat dengan takdir ilahi. Jiwa terpilih sering merasakan bahwa hidupnya seolah diarahkan. Bukan berarti tanpa kesalahan, tetapi selalu ada pelajaran di balik setiap kejadian. Ketika jatuh, ia belajar. Ketika kehilangan, ia didekatkan. Ketika disakiti, ia dimurnikan. Ada rasa bahwa hidup ini bukan miliknya sepenuhnya. Ada kesadaran halus bahwa ada tangan Allah yang bekerja di balik semua peristiwa. Kesadaran inilah yang membentuk keterhubungan batin dengan takdir. Ia tidak lagi memberontak berlebihan, melainkan belajar membaca pesan-pesan Allah dalam hidupnya. Orang lain merasakan keterhubungan ini. Mereka merasa ada kedalaman dalam dirimu. Seolah engkau tidak sekadar hidup di permukaan dunia. Seolah ada nilai, makna, dan arah dalam caramu menjalani hidup. Namun keterhubungan ini juga sering membuatmu merasa sendirian. Karena tidak semua orang mau atau mampu berjalan sedalam itu. Maka Allah sering menjadi satu-satunya tempatmu bersandar. 5. Kepekaan hati yang membuatmu mudah merasakan. Kepekaan adalah anugerah sekaligus ujian. Jiwa terpilih memiliki hati yang mudah merasakan. Engkau peka terhadap perubahan suasana, emosi orang lain, bahkan luka yang tidak diucapkan. Kadang engkau tahu seseorang sedang tidak baik-baik saja, meski mereka tersenyum. Kepekaan ini membuatmu mudah terhubung, tetapi juga mudah terluka. Engkau merasakan terlalu dalam, mencintai terlalu tulus, dan berharap terlalu jujur. Dunia yang keras seringkali tidak ramah pada jiwa seperti ini. Namun justru dari kepekaan inilah lahir empati, kasih sayang, dan kemampuan menyentuh hati orang lain. Allah menitipkan kepekaan ini bukan tanpa alasan. Ia adalah alat untuk menenangkan, menguatkan, dan menyembuhkan, meski seringkali tanpa disadari. Yang perlu dijaga adalah batas. Agar kepekaan tidak berubah menjadi beban. Agar hati tetap lembut tanpa hancur. 6. Cahaya jiwa yang hanya terlihat oleh hati. Cahaya ini bukan cahaya fisik. Ia adalah cahaya kesadaran, keikhlasan, dan kedekatan dengan Allah. Jiwa terpilih membawa cahaya ini karena ia terus berusaha membersihkan hatinya, meski sering jatuh bangun. Cahaya ini menarik jiwa lain yang sedang tersesat, lelah, atau mencari arah. Mereka mendekat karena merasa ada harapan. Ada ketulusan. Ada rasa pulang. Namun cahaya juga menarik ujian. Tidak semua orang senang melihat cahaya. Ada yang iri, ada yang mencoba memadamkan, ada yang ingin memanfaatkannya. Disinilah Allah menguji keteguhan hati. Jika engkau membaca ini dan merasa tersentuh, jangan bangga. Rendahkan hatimu. Karena semakin besar cahaya, semakin besar tanggung jawabnya. Jagalah niat, luruskan tujuan, dan kembalikan semuanya kepada Allah. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang paling bercahaya, tetapi siapa yang paling ikhlas menjaga amanah cahaya itu hingga akhir hayat. Pembahasan ini mengingatkan kita bahwa daya tarik sejati tidak selalu terlihat oleh mata. Ia lahir dari ketulusan, ketenangan batin, kedamaian hati, kepekaan perasaan, serta hubungan yang dalam dengan Allah. Jiwa yang memancarkan cahaya bukan karena merasa lebih, melainkan karena mau merendah, menerima, dan berserah. Getaran yang membuat orang tertarik tanpa sebab bukanlah keistimewaan untuk dibanggakan, tetapi amanah untuk dijaga. Semakin halus jiwa seseorang, semakin besar tanggung jawabnya untuk tetap lurus, ikhlas, dan tidak terjebak pada rasa istimewa yang menipu. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika hatimu tersentuh oleh pembahasan ini, jangan simpan sendiri. Jadikan ia pengingat untuk semakin dekat kepada Allah, bukan untuk meninggikan diri. Semoga cahaya yang Allah titipkan di dalam jiwa kita semua tidak redup oleh ego, tidak padam oleh luka, dan tidak tersesat oleh pujian manusia. Terima kasih telah membersamai cahaya jiwa sampai akhir. Semoga setiap kata yang sampai ke hatimu menjadi amal jariah, menjadi penguat di saat lemah, dan menjadi penerang di jalan pulang menuju Allah. Jangan lupa untuk terus bersyalawat, mendoakan satu sama lain, dan menuliskan doa serta hajat terbaikmu di kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga Allah menjaga hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.